Ibu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang, Bapak dan Ibu pengurus KM2 MTS Sumatera Barat, Bapak-bapak Kepala MTS baik negeri maupun swasta se-Sumatera Barat, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah, diberikan rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, dengan kekuatan iman yang Allah berikan, dengan kesehatan lahir dan batin yang Allah berikan, dengan kelapangan waktu yang Allah berikan, kita dapat berkumpul bersama-sama dalam ruangan ini, dalam acara yang mudah-mudahan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa, sholawat dan salam mari pula sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah menyampaikan buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat apa-apa ibu-ibu kalau mau baca sallallahu alasan ambo menyuruh apa-apa semangat. Satu-satunya amal yang Allah perintahkan dan Allah ikut melaksanakannya hanya sholawat. Kalau yang lain Allah tidak ikut. Allah tidak ikut sholat, tidak ikut puasa, tidak ikut berzakat. Tapi kalau sholawat Allah ikut. Di mana dalilnya? Setiap hari Jumat apa-apa ko waktu khutbah kedua mandangan ayat itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tuh bapak-bapak, ibu-ibu, izinkan saya 1 menit curhat kepada bapak-bapak. Saya sudah memulai pekerjaan dakwah ini 32 tahun yang lalu. Saya belum tamat kuliah, saya sudah berdakwah. Tapi yang paling berat bagi saya sekarang ini, bahkan kalau saya bandingkan, saya pernah melakukan pertemuan terbatas dengan presiden yang anggota rapatnya hanya 21 orang, presiden, gubernur, dan kepala-kepala ormas. Tapi beban batin saya tidak seberat ini. Ini karena yang saya hadapi ini orang-orang hebat. Dan belum pernah saya diceramai orang sebelum pergi ceramah. Kau sebelum kemari lagu kali orang rumah aku menceramai yang boh. Persiapkan benar tidak kecil. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih kehormatan yang diberikan kepada saya. Bapak dan Ibu, peringatan Isra Mi'raj mungkin kita sudah lakukan hampir sebanyak umur kita. Hampir sebanyak. Mungkin dari kita SD sampai sekarang tiap tahun kita peringati. Begitu juga hari-hari besar lainnya. Tapi pertanyaannya, apa yang bisa kita ambil dari peringatan-peringatan itu? Kalau saya baca tema yang dikemukakan oleh Kemenak Pusat, itu meneguhkan semangat beragama dan berbangsa, yang intinya juga dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Pertanyaan yang kita ajukan, benarkah dengan peringatan-peringatan hari besar seperti ini bertambah kadar iman kita dan bertambah pula ketakwaan kita? Ba'a caro mau kuenya. Bagaimana membuktikan bahwa kadar iman orang bertambah? Mudah sebenarnya.
Kalau semua pekerjaan yang baik-baik ringan bagi kita melaksanakan, kalau pekerjaan-pekerjaan yang dilarang, yang mungkar itu ringan pula bagi kita meninggalkan, berarti iman kita bertambah. Tapi kalau masih berat, mengerjakan perintah berat, meninggalkan larangan juga berat. Ini berarti iman kita sedang mengalami penurunan. Maka kalau Nabi sudah datang bulan Rajab 3 kali Nabi memperingatkan. Apa diperingatkan oleh Nabi? Jaddidu imanakum. Jaddidu imanakum. Perbaharui imanmu. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan. Adalah orang kan bulan puasa kursi tamu nyoba barui. Adalah kain pintu nyoba barui. Yang menurut saya kalau dikatakan tidak ada hubungannya dengan ibadah Ramadan, ya mungkin tidak ada. Jadi Bapak dan Ibu, kemudian yang kedua, bagaimana merasakan bahwa kita itu sudah sampai kepada derajat takwa. Maka tadi ayat yang kedua itu saya baca surat At-Tolak, akhir ayat 2, awal ayat 3, akhir ayat 4 dan akhir ayat 5. Di situ Allah menegaskan, menjelaskan siapa orang bertakwa. Dan itu bisa dirasakan. Kata orang yang beriklan, rasakan sensasinya. Sensasinya apa? Sensasi jadi orang bertakwa. 1. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah carikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Kalau Bapak Ibu sudah merasakan setiap ada kesulitan lalu nampak jalan keluarnya, berarti kita sudah mulai jadi orang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari yang tidak dikira-kira, tidak disangka-sangka. Kecil orang tua-tua rezeki tidak berpintu. Dan kalau diurut pintunya itu, pintu yang paling besar dari rezeki itu adalah rezeki orang bertakwa. Baru ada rezeki yang diusahakan, ada rezeki karena silaturahim, ada rezeki karena memuliakan orang tua. Tapi yang paling besar itu pintunya, pintu rezeki orang bertakwa. Yang ketiga, merasakan takwa itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusan-urusannya mudah. Lancar, tidak banyak kesulitan. Baik ke Padang dari Sangka mencari Pak Kanwil bersuara sekali. Di Bolo kawan saya tidak bersuara Pak baru pailu. Bagi orang yang bertakwa urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah. Itu janji Allah. Dan ingat Allah tidak pernah ingkar janji. Kemudian yang keempat, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Bisa pula dirasakan kapan dosa kita berampun dan kapan tidak. Orang yang banyak dosanya dan belum berampun, tingkat kegelisahannya tinggi. Adonya dari rusuhannya, lakayonya rusuhnya. Kenapa? Karena sakinah itu datang ke dalam hati orang beriman. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Semakin kuat imannya, semakin tinggi tingkat ketenangannya. Semakin kurang imannya, semakin rendah ketenangannya. Kemudian wa yu'zim lahu ajran. Dilipat gandakan oleh Allah ajran. Asal katanya dari ujrah, artinya upah.
diterjemahkan pahala. Kita nak duduk dalam kau saja nak sama pahala. Tergantung dua hal. Yang paling banyak pahalanya yang duduk dalam ruang ini, satu ikhlas, yang kedua sabar. Makanya kalau ambo boleh meminta, ada pengajian-pengajian tak kini saja dong. Di dalam pengajian itu awak sabar, ikhlas. Karena ada pahala majelis ilmu namanya. Apa kalau nonton ceramah sia saja di YouTube dan dapat pahala mandangan ilmu, tapi pahala majelis ilmu tak ada. Dan kadang tu pahalanya itu membaca dalam sebuah hadis, huduru majlis alimin afdalu min salati alfi rakaatin. Hadir dalam satu majelis ilmu lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Coba hitung solat sunat awak 6 bulan boleh sampai 1000 rakaat. Aku duduk aja kita menangan pengajian sampai sudah pahalanya lebih daripada itu. Kok lalu Pak Ustaz, kok lalu bisa ditoler? Alasannya ambo Pak Kanwil pernah basuh orang dan penyakit insomnia berat 8 bulan tak lalu basuhnya di labor Prodia Bukit Tinggi. Nyo curhat ya ambo penyakit insomnia berat Pak, 8 bulan tak lalu labi piti 75 juta bau bet. Kok bisa ambo lalu bentuk dulu nih Pak, ambo rela mengulangi duit ko dari nol balik. Rumah ambo di Bukit Api 2 lantai 7 kamarnya, rela ambo tak jual. Oto ambo 2 rela ambo tak jual. Bengke ambo rela ambo tak jual. Nyetong-etong asetnya lebih 2 miliar. Biarlah hilang itu dinyo asal nama mato lalok. Akan gadang pokok lolok ada balik. Awak sambil nang ceramah bisa lalok ada awak. Gadang kamu jual jadi orang. Itu baru tak ada bu kalau orang lalok tak kita ganti bodoh. Dengan alasan yang tadi ada di orang nan maha pokoknya lalok itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kalau kita pahami ayat yang menceritakan Isra Mi'raj itu secara tekstual, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Ayat itu diawali di mana Allah mengagungkan dirinya. Subhanalladzi, itu yang disucikan oleh Allah, bukan yang lain tapi dirinya sendiri. Setelah itu baru dia ceritakan powernya. Apa powernya? Memperjalankan hambanya. Maka kalau saya dengar ceramah Ustadz Buya Ar-Razi yang ceramah di Kemenak Pusat itu, di antara yang disampaikannya itu, jangan pernah hati kita mengagungkan sesuatu melebihi kita mengagungkan Allah. Ya. Agungkanlah Allah setiap saat. Allah telah menceritakan bagaimana dia memperjalankan hambanya.